Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita boleh diberikan Tuhan kekuatan kesehatan sehingga di hari Minggu yang sangat cerah ini kita boleh kembali menikmati segala berkat Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita buka firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu, penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna buat kami sebagai anak-anak-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GWI Blondo. Kami bersyukur Bapa atas kesehatan, kekuatan yang Bapa anugerahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh membimbing, mengajari kami Bapa. Biarlah kami semakin kuat dan semakin mengerti, mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami mengikuti Engkau di dalam hidup kami, keluarga kami, sehingga kami menikmati penyertaan Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan dunia kita sekarang ini, semakin sangat jelas bahwa dunia ini membutuhkan orang-orang Kristen, membutuhkan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dunia sekarang ini sedang berjalan di dalam carut-marut. Ada banyak ketidakpastian, ada banyak kekacauan yang terjadi di sana sini. Dan peran kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa tampil menjadi agen pembaharu, menjadi pembawa warna di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sejatinya panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak dipanggil hanya untuk supaya diselamatkan oleh Tuhan Yesus lalu sudah berhenti sampai di situ. Tidak, tapi saya dan bapak saudara dipanggil oleh Tuhan supaya kita berdampak dimanapun Tuhan menempatkan kita, membawa pembaharuan, membawa perubahan di mana Tuhan menempatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dari 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 13. Saya membacakan, mari kita ikuti dalam hati kita. Raja Yosafat, pengukuhan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula, ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhai, Obasa, Zakaria, Netanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebazar, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak serta upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba. Ini ada orang Arab juga. Dan domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi semakin luar biasa kuat.
Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang Kristen, kita terpanggil untuk menjadi agen pembaharu. Oleh karena itu tema yang saya ambil menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah agen pembaharuan Tuhan. Agen pembaharuan Tuhan. Tidak peduli apapun situasinya, tidak peduli apapun kesulitannya, tidak peduli apapun tantangannya, tidak peduli seperti apapun keadaan yang sedang kita hadapi, saya dan Bapak Saudara hadapi. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk membawa pembaharuan, membawa perubahan berdampak bagi dunia sekitar kita. Tidak peduli apapun profesi kita, tapi kita bisa menjadi agen pembaharuan. Memang itulah panggilan saya dan Bapak Saudara, panggilan kita semua. Oleh karena itu saya mau mengajak kita di bawah satu tema ini, kita akan belajar dua kebenaran, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama seperti Raja Yehuda, Raja Yosafat. Siapa yang tidak tahu Raja Yosafat ya? Dan kita mau belajar prinsip Raja Yosafat pada pagi hari ini. Ada dua prinsip Raja Yosafat, sehingga dia dipakai oleh Tuhan sebagai pembaharu atau alat Tuhan untuk melakukan satu perubahan yang besar sekali, pembaharuan yang luar biasa sekali. Apakah kedua kebenaran itu? Yang pertama, Raja Yosafat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Tadi sudah saya bacakan, tapi saya ulang kembali. Mulai dari ayat 3. Di sini Alkitab mencatat, dan Tuhan menyertai Yosafat. Kenapa Tuhan bisa menyertai Yosafat? Alasannya ini, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ya, kesungguhan Yosafat dalam mencari Tuhan itu terlihat dari beberapa hal. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, kesungguhan dia untuk mencari Tuhan itu terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, tadi sudah dikatakan di ayat yang ketiga, dia mengikuti jejak leluhurnya. Daud, dia sudah tahu, dia sudah mendengar bagaimana leluhurnya, bagaimana nenek moyangnya, seorang yang bernama Raja Daud begitu bersungguh hati mencari Tuhan, dan itu yang dia ingat. Itu yang pertama, mencari Allah seperti bapa leluhurnya, seperti Raja Daud. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa ia menuruti perintah Tuhan di ayat yang keempat. Ia hidup menurut perintah-perintah Tuhan dan tidak berbuat seperti Israel. Inilah akibatnya karena dia menuruti perintah Tuhan. Akibatnya di ayat 5. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah wilayah kekuasaannya. Sehingga karena Tuhan mengokohkan kerajaan dan semua wilayah yang ada di bawah kekuasaannya, Alkitab mencatat ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bukti kesungguhan dia di dalam mencari Tuhan, Bapak Ibu. Di ayat yang kelima, di ayat yang keenam maksud saya. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya. Apakah ciri-ciri orang yang sungguh hati mencari Tuhan? Salah satu ciri orang yang sungguh hati mencari Tuhan adalah punya ketabahan hati. Ketika ada masalah, dia tabah, punya hati yang kuat untuk tetap mempercayai Tuhan, sehingga dia tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan apapun situasi sulit yang sedang dihadapi. Ibu bapak saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat.
betul bahwa ayahnya Raja Yosafat ini adalah Raja Asa. Raja Asa ini adalah juga seorang yang sungguh hati mencari Tuhan. Dan seperti pepatah bahasa Indonesia mengatakan bahwa buah jeruk tidak jauh dari pohonnya. Kira-kira demikianlah Raja Yosafat ini. Dia dibimbing, dia dididik oleh seorang Raja Asa, sehingga dia menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan, sebagaimana ayahnya. Tapi memang Alkitab mencatat yang lebih diteladani dia adalah Daud, leluhurnya. Karena menurut dia, Raja Daud ini adalah nenek moyangnya yang memang patut untuk dia contoh, patut untuk dia teladani. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah ciri-cirinya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Semua kita pasti sebenarnya sudah tahu. Apa indikator, apa buktinya, apa tanda-tanda orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Allahnya? Mari kita tarik ke dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita masing-masing. Saya dan Bapak Saudara terpanggil menjadi agen pembaharuan. Sebagai agen pembaharuan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini dengan profesi kita masing-masing, dengan karunia kita masing-masing, maka saya dan Bapak Saudara sekalian diharapkan oleh Tuhan untuk kita wajib hukumnya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kesalahan terbesar kita sebagai orang Kristen adalah kadang-kadang kita memang menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya dengan beribadah, dengan berdoa, membaca firman. Tapi itu tidak cukup membuktikan bahwa kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kesungguhan kita mencari Tuhan itu dibuktikan dari komitmen kita untuk melakukan apa yang kita imani, melakukan apa yang kita tahu sebagai kehendak Tuhan, melakukan apa yang kita yakini sebagai bukti bahwa itulah maunya Tuhan di dalam hidup kita. Raja Yosafat menghidupinya. Ketika dia mencari Tuhan, apa yang dia yakini sebagai pimpinan Tuhan, itu yang dia lakukan. Jadi dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang membuat Raja Yosafat dipakai Tuhan sebagai alat pembaharu? Yang kedua yang tidak kalah penting adalah Raja Yosafat juga melakukan pembaharuan secara rohani. Dikatakan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obazia, Zakaria, dan seterusnya. Bersama-sama mereka turun juga beberapa orang Lewi dan seterusnya. Ayat yang ke-9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu hal yang pasti yang Yosafat sadari adalah tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin ada satu pembaharuan tanpa dimulai dari pembaharuan pikiran, tanpa dimulai dari perubahan hati dan pikiran. Dan itu hanya bisa terjadi kalau rakyat, kalau orang-orang yang di bawahnya dididik dan diajar tentang hukum-hukum Tuhan. Sehingga Raja Yosafat mengutus orang-orang yang tepat, para pengajar, untuk mereka berkeliling. Mereka dikasih tugas, mereka dikasih mandat, yuk ajari rakyat kita, ajari mereka tentang hukum Tuhan. Ajari mereka tentang bagaimana yang namanya hidup takut akan Tuhan itu. Bagaimana yang namanya hidup orang pilihan sebagai umat pilihan. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia memberikan mandat, dia memberikan perintah, meminta para nabi, meminta para pengajar, mereka berkeliling kota-kota di seluruh Yehuda dan mereka mengajar rakyat. Ibu bapak saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjadi agen perubahan, maka kita harus terus-menerus mengadakan pembaharuan secara rohani. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita masing-masing. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Apa yang kita tanamkan? Yang kita harus tanamkan terus-menerus adalah bagaimana takut akan Tuhan. Bagaimana pengajaran yang daripada Tuhan itu tertanam kuat dalam diri anak-anak kita, keluarga kita, gereja kita. Ibu bapak saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itu yang dilakukan oleh Yosafat.
ketika dia melakukan pembaharuan secara rohani, maka akibatnya adalah ada ketakutan yang luar biasa terhadap raja-raja di sekeliling Yehuda. Mereka menjadi takut kepada Yosafat karena Yosafat sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan karena Yosafat mengadakan pembaharuan secara rohani. Sehingga itu yang membuat Tuhan yang campur tangan untuk membentengi kerajaan Yosafat. Tuhan yang campur tangan untuk melindungi, untuk merangkul, untuk mengcover wilayah kerajaan Yosafat. Bahkan akhirnya Tuhan memperkokoh kerajaannya, dan bahkan kerajaan-kerajaan di sekelilingnya, mereka itu karena takut tidak ada yang berani berperang melawan Yosafat. Bahkan mereka datang membawa persembahan kepada Raja Yosafat. Raja-raja orang Filistin, bahkan orang-orang Arab datang membawa persembahan kepada Raja Yosafat. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, itu hanya dampak. Yosafat tidak mencari-cari supaya raja-raja di sekelilingnya datang bawa persembahan. Orientasinya dia bukan itu. Yang dia lakukan adalah dia melakukan pembaharuan rohani. Bahwa rakyat saya, mereka semuanya harus saya didik, bahwa mereka harus takut akan Tuhan. Itu saja yang Yosafat pikirkan. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang menanamkan takut akan Tuhan. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu. Satu kali anak saya Samuel, dia selesai mandi seperti biasa. Saya tanya, "Abang, apakah kamu sudah cuci mukamu dengan sabun?" Pertama dia bilang sudah. Tapi sebagai orang tua, kita tahu kapan anak kita jujur dan kapan dia bohong. Saya tegaskan sekali lagi, "Kamu yakin sudah cuci muka dengan sabun?" Saya bilang seperti itu. "Kok Bapak tahu?" katanya seperti itu. Saya bilang, "Bapak paling tidak suka kalau kamu bohong. Harus jujur. Tuhan paling tidak suka kalau ada anak-anak Tuhan yang bohong, yang tidak jujur. Bohong itu dosa. Abang tahu?" Saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Saya harus keras menekankan pengajaran bahwa yang namanya anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kejujuran. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Puji Tuhan, akhirnya dia mengakui bahwa memang dia belum cuci muka pakai sabun. Saya suruh dia kembali ke kamar mandi, dia cuci mukanya pakai sabun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi di hal yang lain, membuat hati saya sungguh bersyukur kepada Tuhan adalah dalam satu peristiwa, Samuel ketika dia melihat saya sedang membaca, dia bilang, "Papa suka kopi?" "Suka." Saya tidak tahu apa niatnya dia. Ketika saya sedang asik membaca, tiba-tiba Bapak Ibu, dia datang membawa kopi yang dia sudah bikin. Saya minum kopi ini. Sebenarnya kopi ini airnya kebanyakan. Tapi dari hatinya Samuel yang ingin menyenangkan hati bapaknya, saya sangat bersyukur. Ini anak saya tahu orang tuanya butuh disenangkan hatinya. Dia tahu orang tuanya butuh kopi, dia buatkan kopi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, itu baru satu kali. Kemudian peristiwa yang kedua, baru saja kemarin. Ketika saya keluar rumah sama Bu Yohana, dia di rumah sendiri bersama adik-adiknya. Saya sudah pesan sebelumnya tidak usah bikinkan susu kalau adik nanti bangun. Tapi apa yang terjadi ketika kami sampai di rumah, ternyata dia sudah bikinkan susu buat adiknya. Saya tanya, "Kenapa abang bikin susu buat adik?" "Kan papa sudah bilang, tunggu papa sampai rumah baru kamu bikin susu biar papa ajarin." Tapi jawabannya dia membuat saya kembali termenung. "Papa sama mama kan lagi repot." Dia sampaikan seperti itu. Membuat hati saya sangat bersyukur. Dia mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk meringankan orang tua. Itu hanya sekedar sharing tentang bagaimana ketika kita mendidik anak-anak kita, mereka pun akan mengerti apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Ibu Bapak Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kembali lagi, biarlah kita menjadi agen-agen pembaharuan, biarlah kita berani melakukan pembaharuan secara rohani. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, gereja kita, maka di lingkungan kita pun, di mana kita melayani, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal, Tuhan akan memakai kita sebagai pembaharu, pembawa perubahan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan pikiran dalam diri orang-orang lain. Itulah sejatinya orang Kristen. Itulah sejatinya anak-anak Tuhan. Dengan demikian saya percaya, sebagai dampaknya
Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita, sama seperti Raja Yosafat ini. Akhirnya dia menjadi seorang yang dikokohkan Tuhan kerajaannya. Dia menjadi seorang raja yang kaya. Bahkan raja-raja di sekelilingnya membawa persembahan datang kepada dia. Tidak ada yang berani berperang menghadapi dia. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Ada takut akan Tuhan dalam diri orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena mereka melihat ada kehadiran Tuhan yang kuat dalam diri seorang Raja Yosafat. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan sekalian, mari kita terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam keluarga kita. Mari kita terus melakukan pembaharuan secara rohani, dengan terutama juga di masa-masa pandemi ini kita tetap berjuang, berusaha. Kreativitas muncul ketika krisis ada. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memampukan kita, memberikan kita kesanggupan menghadapi tantangan kesulitan apapun yang datang melanda. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan sebagai sidang jemaat-Mu di GWI Blondo ini. Biarlah Tuhan pimpin dan bawa kami, mampukan kami, sanggupkan kami, untuk kami terus menerus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk kami juga terus menerus memberi diri, memperbaharui kehidupan kami, menjadi agen pembaharu secara rohani. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga Bu Saiti, berkati keluarga hamba-Mu Bu Sri sekeluarga, berkati keluarga Pak Budi, Bu Mun, berkati keluarga hamba-Mu Ibu Kerno, berkati keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Sitorus, berkati keluarga teman-teman para mahasiswa, berkati semua keluarga kami sebagai sidang jemaat-Mu, para simpatisan. Tuhan berkati semuanya Bapak, sanggupkan kami untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi ke depan. Terpuji dan mulialah nama-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.